Shalom, umat Tuhan yang diberkati. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, di mana kita semua boleh hadir di sini menyaksikan acara I Start With Jesus. Boleh sama-sama kita merasakan menikmati kebaikan Tuhan yang terjadi buat kehidupan kita semua. Mari kita hampiri Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang di hadirat Tuhan, kita bawa hati kita. Kita naikkan sembah kita buat Tuhan, Bapa kita yang setia. Terlebih dari segalanya, Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Meskipun melewati badai, cobaan, pergumulan apapun saudara. Meskipun kita masih jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan, Yesus Bapa kita yang setia, tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita datang hampiri Tuhan saudara. Siapkan hati kita, sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang mulia. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita panggil lagi Dia, Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terlebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kembali kita katakan, oh Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia dan mulia, Yesus Bapa yang setia. Terlebih dari segalanya, hanya Engkau Tuhan. Oh, Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Tiada yang lain sepertimu. Kau ku sembah, Kau ku agungkan, Yesus, Yesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, kami rindu untuk meninggikan nama-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk ditinggikan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami agungkan Kau. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagi, mari tinggikan Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang senantiasa di dalam berkat Tuhan. Dan saya percaya sebelum kita memasuki aktivitas sepanjang hari ini, biarlah firman Tuhan memandu kita dan menuntun kita untuk memahami setiap langkah apa yang harus kita ambil di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami di pagi hari ini, menikmati kasih karunia, menikmati setiap kabar baik, kemurahan, kemuliaan Tuhan. Kami percaya hari-hari ini adalah hari di mana Tuhan terus bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Biarlah Engkau yang berfirman, biarlah Engkau yang pandu kami, nyatakan isi hatimu, berbicaralah melalui setiap hal di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang ambil alih dari awal sampai dengan selesai. Di dalam satu nama yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, judul hari ini yang akan kita pelajari adalah berbicara mengenai Tuhanlah yang menyediakan. Tuhanlah yang menyediakan. Terambil di dalam Kejadian 22 pada ayat yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah pernyataan yang sangat kuat, yaitu pernyataan tentang Tuhanlah yang menyediakan. Dalam perjalanan kehidupan, kita itu sering diperhadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Perlu diingat, sesuatu yang tidak pasti itu menggelisahkan dan menimbulkan ketakutan. Namun satu hal yang harus kita orang percaya yakini adalah bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Ingat saudara, saya ulangi, Tuhan menyediakan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ayat yang kita baca hari ini dari Kejadian 22 pada ayat yang ke-8 menggambarkan kisah iman yang luar biasa dari Abraham. Abraham sedang berada dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. Ketika Tuhan memintanya untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Saudara, bayangkan perasaan seorang ayah yang harus mengorbankan anaknya yang sangat dikasihi. Namun di tengah perjalanan menuju gunung, Abraham berkata dengan penuh iman, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan di tengah-tengah setiap ujian. Abraham sedang diuji imannya. Tuhan meminta hal yang sangat berharga, yaitu Ishak, anaknya, yang telah dinanti-nantikan bertahun-tahun lamanya. Namun Abraham tetap taat dan percaya bahwa Tuhan adalah penyedia. Dalam hidup ini, kita sering diperhadapkan pada ujian yang seolah-olah tidak masuk akal atau terlalu berat. Namun seperti Abraham, kita dipanggil untuk tetap percaya bahwa di tengah ujian, Tuhan akan menyediakan jalan keluar. Seringkali kita memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada Tuhan. Bisa jadi itu bisnismu, pekerjaanmu, pertemananmu, atau mungkin pelayananmu, pasanganmu, dan lain sebagainya. Nah, dalam teks ini saudara bisa jadi Abraham jadi lebih menaruh hatinya pada Ishak
dibandingkan kepada Tuhan yang telah memberikan Ishak menjadi putranya. Ketahuilah, kita seringkali diuji oleh apa yang paling berharga di hati kita. Walaupun yang namanya ujian itu tidak nyaman, tetapi percayalah, Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebenarnya apa sih tujuan ujian? Ternyata tujuan ujian yaitu agar kita naik kelas dan menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan selanjutnya, di mana guru atau mereka yang memberikan ujian pada saat kita menghadapi ujian? Ternyata mereka ada di dalam kelas, menemani dan mengawasi proses ujian tersebut. Demikian halnya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam ujian. Bahkan di tengah tekanan dan pergumulan hidup, Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan menyediakan sesuai dengan waktunya. Dalam kisah Abraham dan Ishak, kita melihat bahwa Tuhan menyediakan itu tepat pada waktunya. Pada waktu Abraham mengunus pisau dan siap mengorbankan Ishak, Tuhan menghentikannya dan menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada suatu belukar sebagai korban pengganti. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu sempurna waktunya. Tuhan tahu kapan kita benar-benar membutuhkan pertolongannya dan Tuhan tidak pernah terlambat. Garis bawahi, Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Dia adalah Tuhan Alfa dan Omega, seperti Wahyu 22 ayat 13 katakan, Tuhan mengetahui bagaimana akhir dari suatu permulaan dan mengetahui suatu awalan dari kejadian akhirnya. Nah, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menantikan jawaban doa atau sedang menantikan terobosan dalam kehidupan ini. Saya tahu bagaimana rasanya. Kadang kita merasa Tuhan terlambat atau kita merasa Tuhan tidak mendengarkan seruan kita. Tetapi ingatlah, seperti Abraham, kita harus berjalan dalam iman dan tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 60 pada ayat yang ke-22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera, dan katakan begini, pada waktunya. Itu pelajaran kedua, Tuhan menyediakan pada waktunya. Pelajaran yang ketiga, Tuhan menyediakan melampaui harapan, segala harapan kita. Satu hal yang luar biasa dari penyediaan Tuhan adalah bahwa Tuhan selalu memberikan lebih dari yang kita harapkan. Coba kalau kita membaca teks kitab Kejadian pada pasal 22, Abraham berkeyakinan bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba untuk pengganti korbannya Ishak. Tetapi justru yang Tuhan sediakan adalah seekor domba jantan. Ini porsi yang jauh lebih besar, bahkan memiliki nilai yang jauh lebih berharga dari apa yang diharapkan oleh Abraham. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan seringkali memberi lebih dari yang mampu kita bayangkan. Saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja melampaui harapan kita. Yang keempat pelajarannya saudara, Tuhan menyediakan yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Kisah Abraham dan Ishak ini bukan hanya kisah tentang ujian iman, tetapi juga merupakan gambaran profetik tentang apa yang Tuhan akan lakukan melalui Yesus Kristus. Sama seperti Abraham yang tidak jadi mengorbankan Ishak karena Tuhan menyediakan pengganti, demikian juga Allah Bapa tidak menahan dirinya untuk mengorbankan anak yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban pengganti bagi dosa-dosa kita.
Dan yang menarik dari kisah Abraham mengorbankan Ishak adalah tentang sikapnya Ishak yang tidak menolak diikat dan diletakkan di atas mezbah kayu api. Saudara perlu dipahami, Abraham secara fisik itu sudah tua dan Ishak memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Abraham untuk menolak serta melepaskan dirinya dari situasi tersebut. Di sini terlihat Ishak memiliki iman seperti Abraham bapaknya. Abraham sebagai ayah telah berhasil mempraktikkan iman sehari-harinya kepada Ishak. Dan Ishak mempercayai apa yang ayahnya percayai. Di sini Abraham telah mewariskan harta yang paling berharga kepada anaknya, yaitu imannya kepada penyediaan Tuhan. Pertanyaan ini saya tanya sama saudara, apa yang Anda wariskan kepada anak-anak Anda? Apakah Anda mewariskan properti, deposito, kedudukan, koneksi kepada orang-orang yang ternama? Wow, semua warisan seperti ini itu akan hilang dalam perubahan zaman. Saudara, mari belajar dari Abraham. Abraham telah mewariskan harta yang tidak dapat diambil oleh perubahan apapun, yaitu iman kepada Sang Juru Selamat. Nah, Yesus itu adalah penyedia terbesar dari Tuhan bagi umat manusia. Dia adalah jawaban atas kebutuhan terbesar kita, yaitu keselamatan. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 29 berkata, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Saudara, melalui Yesus, Tuhan telah menyediakan keselamatan, pengampunan, dan hidup yang kekal bagi setiap kita. Nah, oleh sebab itu kekasih Kristus, apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari ini, marilah kita mengingat kembali bahwa Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatunya. Dia menyediakan di tengah ujian, Dia menyediakan sesuai dengan waktunya, dan Dia menyediakan melampaui harapan kita. Dan yang paling penting, Dia menyediakan yang terbaik bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi setiap janjinya. Sebagaimana Abraham, marilah kita berjalan dalam iman. Percaya bahwa apapun yang kita butuhkan, Tuhanlah yang akan menyediakannya. Wariskanlah keyakinan ini kepada keturunan Anda, dan Anda akan melihat keturunan Anda akan perkasa di bumi untuk dipersiapkan masuk dalam kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan, yaitu sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa pada waktu kita menerima, yaitu firman ini, itu menjadi kekuatan sukacita, dan kita masuk di dalam sakramen tubuh darah Yesus, kita menyadari akan penyediaan yang Tuhan sediakan. Mari kita angkat rotinya, bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita makan tubuh Kristus. Mari dari tempat kita masing-masing, kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka kami bersama keluarga termeterai sebagai warga sorga. Dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara, senantiasa dijagai pasukan malaikat, tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Bahkan segala rancangan orang jahat, kuasa gelap, tuyul-tuyul, dukun-dukun tidak berkuasa atas kami. Oleh korban darah Kristus, segala kutuk telah diselesaikan di atas kayu salib. Maka kami punya iman yang kami pegang, yang kami sentuh, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat saudara masing-masing, saudara, kita siapkan minyak di tangan kita. Kita percaya bahwa
Tuhan memerintahkan para murid untuk mengusir setan-setan, bahkan juga mendatangkan kuasa, mempraktekkan mujizat Tuhan, menolong orang-orang, dan kita melakukan hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saya percaya banyak orang yang bisa melihat kuasa Tuhan dan membawa mereka kepada keselamatan. Baik, bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, berdiri dimanapun, kami bersama-sama dengan malaikat dan dijagai tidak celaka. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga boleh berdoa buat anggota keluarga saudara. Berdoa buat proyek Anda. Berdoa buat tempat di mana Anda membangun usaha bisnis. Bahkan dimanapun Anda bekerja. Saya percaya bahwa pada saat Anda melepaskan kuasa, kuasa Tuhan terjadi di tempat dimanapun Anda berdoa. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Saya mendorong setiap kita untuk selalu memperkatakan kata-kata yang tepat, kata-kata yang benar, kata-kata yang berkuasa. Dan inilah yang akan terjadi bagi hidup Anda. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sudah sampai di penghujung acara ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini dalam aktivitas Anda menerima kelimpahan di dalam Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan dan saya berdoa buat saudara. Saudara bisa mengikuti ibadah-ibadah yaitu secara onsite, yaitu di dalam si ibadah hari Minggu di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi di Hotel Santika Gereja Zion Church of Christ. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau